Selamat malam semuanya, selamat datang di sharing session Tavern episode ke berapa ya? Kelima. Ya kalau salah dibenerin. Ya di episode ini kita bakal ngobrol santai, sharing pengalaman cerita dan insight dari Budi, Ignatius Budi, ilustrator top global. Semoga bisa relate. Nanti kalian yang ada pertanyaan boleh langsung drop di chat ya, pertanyaannya apa. Oke. Mungkin aku intro dulu. Budi, ini Bud kedengeran kan Bud? Kedengeran. Ya. Budi dulunya di Karavan juga. Budi ini Karavan pernah menjadi kepala studio. Terus UKG keberapa kamu Bud? Setelah Ervin siapa ya gue? Aku. Oh iya, berarti setelah Hendri ya. Ketiga berarti ya, UKG ketiga. Ya, terus Budi juga digital artist atau painter di Taiwan. Udos ya Bud? Iya. Terus setelah itu jadi lead artist di Edify. Kemudian sekarang freelance ya Bud. Budi banyak ngerjain buat game-game luar kayak Legend of Runeterra, TCG yang di Magic, terus D&D lainnya. Oke Bud. Ya, mungkin Budi bisa cerita jelas kesibukannya sekarang dan apa yang lagi iniin. Oke. Ya, thank you, go ahead introduction-nya. Kesibukannya sekarang masih gambar. Kebanyakan sih bikin untuk D&D sama MTG ya Mas Yan ya. Jadi untuk Wizard of the Coast, terus ya paling ntar lagi ini sih ditawarin Riftbound itu. Jadi kayak lanjutannya Runeterra yang kartu-kartunya dulu gambarnya nggak pakai itu. Wah, nice. Iya. Habis itu aja sih kesibukannya. Kalau di luar itu ya paling ini lagi coba-coba. Kalau di luar menggambar lagi coba diversifikasi. Ini ya kayak kalau earn money ini coba untuk manage money. Jadi kayak ngikutin belajar saham. Terus habis itu kayak kalau nggak mulia paling cuma untuk lebih ke investasi kok. Kalau trading aku nggak bisa sih. Harus full time sih kalau trading ini. Jadi lebih kebetulan kalau misalkan 2024 kemarin kan karena kerjanya kripto jadi sempat ngikutin kripto, tapi karena tahun ini bear market jadi pindah ke saham dulu. Seru nih ngikutin geopolitik ini kayak aduh nih. Iya. Gitu. Tapi ya situasinya lagi lumayan mengkhawatirkan ya Bud ya. Iya. Cuman ya itu sih kayak mungkin kita sering nggak tahu ya, paling aku nggak bisa ngomong untuk semua, tapi paling nggak kok untuk aku dulu aku nggak ngerti loh kayak cara manajemen uang gitu. Aku baru ngerti istilah kayak uang panas, uang dingin itu baru tahun 2024 ya. Kayak telat banget ya kayak apa itu uang dingin? Astaga. Iya. Buta finansial. Jadi, tapi ya udah sekarang belajar lah. Kamu sekarang lagi di Surabaya kan, Bu? Surabaya. Oke. Nah, mungkin kamu kan sudah cukup lama ya, Bud ya. Bisa dibilang di industri sudah cukup lama. Terus ya veteran lah. Menurut kamu ini rankmu atau skill yang paling penting
selama ini kamu karir itu Kalau skill yang paling penting komunikasi sih. Kalau misalkan di dalam studio sama tim, komunikasi dengan tim, kalau dengan lagi freelance sendirian gitu, sama art director, kayak membina hubungan baik, terus juga sama ini sih, kalau misalkan kan coba nge-outsource gitu ya, misalkan kapan hari minta bantuannya Agus, terus minta bantuannya yang lain gitu, ini sih, kayak meng-art direct juga, terus intinya komunikasi penting. Kalau technical juga penting sih, harus diasah terus sih. Soalnya aku mau cerita, jadi kayak tahun lalu itu sekitar September, sempet ini kan, nyoba di Playrix ditawarin. Playrix itu kayak studio game kayak dari Rusia deh. Nah, Serbia, Rusia, kayak yang bikin Gardenscape, Homescape gitu-gitu. Oh, oke. Terus aku pikir coba kayaknya gampang nih. Astaga, ternyata. Tapi intinya mereka tuh ini kan kayak incorporate AI gitu kan. Jadi itu diwajibin pakai AI. Nah, itu cuma 5 bulan aku di sana. Gitu, 5 bulan tuh jadi hampir literally gambar, sketch, milih komposisi, lighting, warna tuh sama sekali nggak ada kan. Gitu selesai, itu aku sempet lupa cara gambar tuh gimana, beneran lupa loh. Kayak ini bikin komposisi gimana ya? Terus waktu lighting milih warna, dibego lagi gitu. Itu bahaya sih kalau pakai terlalu banyak rely ke pas lihat gambarnya dulu kita, dulu gimana caranya aku bikin ini ya? Gawat ya, kalau bisa incorporate AI ya bagus, cuman kayak buat aku kalau terlalu dipakai tiap hari terus nggak nyeket gitu jadi bego sih, kayak harus diasah terus bener-bener skill fundamental gitu. Oh, jadi waktu tadi Playrix itu waktu kamu adaptasinya juga enggak mudah ya? Adaptasinya nggak bener-bener harus workflow-nya beda total. Oh. Tapi ya itu cuma 5 bulan aja, makanya sudah kayak nggak bisa nih. Iya. Tadi yang menarik kamu bilang soft skill sih. Justru itu kan yang maksudnya kita jarang ini ya, nggak terlalu biasanya nggak terlalu concern ya. Kita selalu fokusnya kan belajar technical gitu-gitu. Tapi kamu mention soft skill itu jadi ini sih buat aku. Buat teman-teman juga sih menarik sih karena kita kerja bareng-bareng. Tani, nah Rio. Tuh, masih ke mute. Masih ke mute ya. Hoi. Halo. Oh, tadi anak gue nelpon nanyain tugas di komputer. Tapi bapak gitu. Gimana? Ya, tadi Budi cerita ini di tempatnya kerja yang terakhir itu dia sempat kantornya kan kantor game harus menggunakan incorporate with AI ya Budi ya. Wow. Habis itu terus jadi lupa cara yang gambar katanya. Iya, sungguhan, benar-benar lupa cara gambar. Itu lo nggak bergejolak nurani lo buat pertamanya tuh aku penasaran sih jujur. Ya ini mungkin agak wild take ya, tapi kayak aku pengen tahu apa yang buat aku pengen cobanya itu tujuannya supaya aku tahu strength-nya AI itu di mana, kayak edge-ku di mana. Kalau misalkan di era AI ini aku bisa ngapain kayak gitu loh. Dan kalau pas di Playrix itu mereka punya custom build Stable Diffusion sendiri. Jadi kalau di sini mungkin ada yang familiar Stable Diffusion. Kalau biasanya kan pakai kekuatannya VGA. Kalau mereka tuh ada satu khusus kayak cloud computing gitu, cepet banget dan nggak ada kayak mungkin di sini misalnya pakai kayak kayak kredit gitu kan, misalkan sebulan bisa berapa kredit, situ udah infinity, udah poin ngelup terus aja.
Iya. dan jauh lebih bagus. Gitu nyoba selesai terus nyoba pakai Nano Banana gitu kayak kok beda sama dulu yang di Playflex ya. Tapi ya gitu ya, Iya. kalau setelah 5 bulan doang jarang nyeket itu bener-bener lupa cara painting itu ya. Itu ngeri sih. Wah, Hmm. Jadi buat yang baru mulai sebaiknya jangan mencoba-coba ya. Pokoknya fundamentalnya kayak selalu harus diasah terus ya. Kalau mau sekedar mau coba-coba mungkin bisa, tapi kalau dibilang itu akan solve everything, enggak sih untuk saat ini ya. Mempercepat mungkin iya, tapi kalau sampai sekali klik langsung jadi gitu sejauh ini belum, atau paling enggak sih, menurutku enggak. Butuh kreatif inputnya tetap masih sih. Yang menarik tadi kamu ini sih Bud, kamu mention di era ini dengan strength-mu itu di era AI ini dengan strength-mu itu apa yang apakah masih perannya seberapa besar itu kan. Nah, yang aku inget tuh kamu tuh terkenal banget sama renderanmu Bud. Renderannya detail terus ngebatik gitu kan. Nah, aku inget banget tuh dulu kok bisa ngedevelop skill seperti itu tuh dulunya gimana gitu. Kan sampai sekarang pun maksudnya masih kelihatan sangat polish gitu. Mungkin bisa cerita sedikit dulu project apa yang bikin kamu bisa ngedevelop signature style kayak gitu. Oh, kayak sekarang banyak yang lebih detail nggak sih? Tapi kalau Tapi kamu masih detail. dulu tuh detail, soalnya lihat ini loh, sama Huang Chen, tau nggak sih, HGC Art itu loh. Itu kan dulu detail banget ya. Iya. Terus dulu seneng liatin, pokoknya dulu artis Korea untuk yang Guild Wars itu detail-detail gambarannya. Terus jadi ya dulu latihannya ya udah ngerender aja, tapi ya menurutku aku mulainya salah sih. Jadi harusnya kan fokus kayak ke gestur, anatomi, komposisi gitu ya. Aku mulainya di render. Jadi kaku. Jadi kayak cuman dipolis terus gitu. Tapi ya sekarang ngeheng Budi. Iya. Iya. Pas lagi nyengir lagi deh. ya aku lihat gitu sih. Hen, ini kalau yang mau nanya-nanya anak-anak boleh kan di chat-chatan. Iya. Ya langsung di drop di chat misalnya ada pertanyaan untuk Budi. Ya lanjut Hen. Pisan Leus. Anjir nih zaman dulu nih, tilis. Iya. Iya sih Bud, kalau boleh sih maksudnya bisa share ke teman-teman mungkin project yang udah keluar, kamu bisa share workflow kamu kayak apa gitu dari PIP atau finalnya kamu bisa share screen kalau misalnya ada project yang boleh. Oke. Sekilas gitu. Share screen, bentar ya. Ini berarti Discord-nya aku pindahin dulu nih berarti. Bentar. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Share screen dulu. Oh ya udah. Oke. Gila keren banget. Gak, belum. Dari dulu tetap sama sih workflow-nya. Jadi kayak misalkan dari brief gini ya, ini DND, harusnya project-nya keluar Juni tapi udah di post, jadi boleh ngasih lihat. Jadi dari brief kayak gini, terus ya biasa sih kasih sketch. Tapi biasanya sebelum sketch ini aku pastiin ngumpulin referensi dulu. Jadi aku pasti bikin satu folder isinya referensi kayak gini. Terus jadi misalkan ini kan untuk suruh bikin werewolf ya, werewolf cewek ya. Jadi ya udah aku kumpulin semua yang berhubungan dengan werewolf gitu.
Hmm. Ayo. Juga mungkin background-nya kayak gimana. Ini dia mau, jadi udah semuanya tak kumpulin dulu. Terus kalau udah, baru bikin sketch. Bikin sketch ini biasanya mereka minta 2-3 alternatif. Tapi aku biasanya bikin 2 sih, karena malas. Wah. Terus bikin hitam putih. Mungkin beberapa orang ada yang bisa pakai ini ya, siluet terus yang blocking. Kalau aku harus line art. Nggak perlu rapi, tapi yang penting kayak ngerti gesturnya gimana, terus actionnya gimana, komposisinya gimana, sama dikasih value. Soalnya kalau bener-bener blok-blokan gitu, buat aku sulit banget ya. Langsung ngepaint ya. Iya, langsung ngepaint. Kan ada yang bisa tuh kayak gitu. Aku nggak bisa. Iya. Terus Ada pertanyaan nih, Bud. Maaf menyela. Bang, sketsa kayak gitu biasanya berapa lama? Untuk 2 alternatif itu biasa kamu berapa lama? 2 jam. Enggak lah, enggak. Satu, kalau dari gathering referensi sampai mulai, atau mulai sketchnya atau kalau mulai sketchnya doang, mungkin bisa Dari brief 1,5 hari. Gitu. Setengah hari. 1,5 hari, bukan setengah hari, 1,5 hari. Iya. Rio berapa lama, Rio? 1,5 bulan kalau gini mah. Anjir, itu udah di cancel dulu project-nya. Iyalah, beda. Ini bisa lanjut atau udah menjawab pertanyaannya? Udah. Oh, udah. Lanjut tuh prosesnya. Oke, jadi habis bikin sketch, terus ya kasih rough color dulu. Ini by the way, ada suara-suara yang itu dari luar, mohon maaf ya. Ini rough color kirimnya kayak gini. Nah, rough color ini biasanya diminta kasih alternatif, tapi kebetulan karena DND ini karena udah sering buatnya, jadi kayak art directornya udah ada kepercayaan lah. Jadi misalkan udah dikasih tahu di brief moodnya malam, ya udah tahu kasih 1 option gini nggak apa-apa. Terus habis ini rough color biasanya udah langsung render sih. Jadi biasanya di feedback, terus mulai render ini pertama kayak gini, terus kedua, ketiga, terus terakhir kalau udah selesai udah ini. Ntar baru diminta PST ya gitu. Habis PST baru kirim invoice. Itu gimana tuh Kak bikin warnanya bisa begitu tuh? Bikin warnanya bisa pakai referensi. Oh, ada referensinya. Kayak pakai narkoba gitu warnanya. Iya, spesifik minta ini warna apa? Istilahnya apa ya nih, mana ya? Translucent bukan deh. Nggak tahu istilahnya, Pak. Tapi di briefnya minta kayak gitu. Jadi ya udah ikutin translucent. Minta kayak gini. Oh iya. Warna-warna soalnya LSD kan warna gitu lu, namanya. Gambar lo kalau gue zoom tuh bisa teksturnya tuh bisa cocolannya beda-beda gitu warnanya tuh kayak cepet. Kayak gitu. Oh, iya, cari referensi aja sih. Sisanya skill issue berarti ya. Tinggal nempel terus di paint over, di touch sambil itu ya bisa. Cari referensi, Kak. Warna itu biasa pasti referensi. Harus wajib tuh cari referensi. Jadi jangan malu untuk pakai referensi, itu nggak apa-apa. Sangat-sangat nggak apa-apa. Sangat disarankan malah. Iya. Lo referensi lo dari ilustrasi juga berarti gue lihat ya kayak. Iya. Nah terus lo kalau misalnya buka Pinterest gitu, kalau lo lihat gambar AI semua gitu, lo bakal pakai atau apa? Kalau AI sebagai referensi nggak apa-apa, tak pakai. Kan referensi doang, nggak apa-apa sih. Sama bagus ya. Kalau mau yang warnanya bagus itu bukan. Kalau ini artis orang. Coba cari yang warnanya bagus kan. Coba masuk, cari namanya
Ini warnanya top notch nih. Bentar. Internetnya. Oh, Iya. tahu kan? Nah, Tahu ya? Iya, iya. Ini Tahu. warnanya epic loh. Nice. Kayak permen karet. Enak Ya. banget warnanya. Tuh, ada yang nanya lagi. Ini si Faisal nih nanya Red DNG, Confidential, bro. Bukan. Mas, bikin dari grayscale ke warna gitu gimana ya? Aku struggle banget, apalagi kalau pakai gradient map. Oh, dari Grayscale. grayscale ya? Bisa sih. Tapi ini udah jadi, jangan deh. Misalkan ini ya, aku ambil ini deh. Banyak pakai layer sih. Jadi misalkan ini anggaplah ini kita nggak ada ininya ya, supaya misalkan dari awal gitu. Mm-mm. Dulu aku pakai gradient map, tapi gradient map tuh agak sulit. Soalnya kayak warnanya tuh yang dimasukkan harus banyak banget. Misalkan gradient map gini, terus kan kita harus nyari warna gini kan. Mm-mm. Satu, Oke, aku terus udah cari lupa nih. warna lagi. Dua, cari warna lagi. Tiga. Nah ini kesulitannya gradient map ini kalau value-nya salah, hasilnya dia bisa kayak negatif foto gitu. Iya, iya. Jadi biasanya sih kalau mau bukan cepat ya. Ya kalau mau cepat bisa tempel referensi yang udah ada, tapi kalau misalkan nggak ada, pakai banyak layer sih. Mulai dari misalkan overlay, terus multiply. Bentar. Jadi sih bisa overlay, multiply, habis itu yang sekarang aku mulai sering pakai itu ini darken sama lighten. Ini enak ini. Jadi Oh gunanya iya. kayak Nice gimana? ya. Iya, enak-enak. Tak tunjukin kenapa enak. Jadi misalkan ini terlalu hitam gini ya. Sorry. Mm. Misalkan ini terlalu hitam. Terus aku mau apa namanya? Yang hitam ini tak buat jadi lebih terang tapi tanpa mengubah warna sekitarnya gitu kan. Jadi tinggal pakai lighten. Terus misalkan aku nggak mau warnanya lebih terang dari ini, dari yang di pipinya ini. Ya udah aku ambil warna ini terus tinggal nge-brush gini. Jadi kalau warna yang lebih terang dari pipinya ini misalkan kayak di sini, nggak akan kena efek. Tapi yang lebih gelap berubah gitu. Itu enak. Nah kalau darken kebalikannya. Kalau darken kan bisa misalkan yang warna ini aku kasih ini berubah, tapi yang warna hitamnya ini nggak kena efek. Jadi enak, lighten dan darken ini sangat-sangat membantu. Biasanya tinggal ditambahin, jadi misalkan ini warna apa ini? Sorry ini belepotan, tapi ini cuma kayak untuk ini aja. Terus itu bisa ditambahin color dodge, multiply, apapun. Yang pasti nggak satu layer sih, berlayer-layer. Ntar kalau udah ini bisa dikasih adjustment pakai curve. Nah, misalkan gini, satu, habis itu tambahin curve kedua. Pakai yang green. Jadi misalkan greennya tak kurangi, jadi lebih fokus ke sama nanti tinggal dimaskin aja. Misalkan di kemerahan ya udah yang begini tak maskin, Bisa langsung keluar warna-warna aneh gitu ya. Iya enaknya pakai curve. Nice. Itu pinknya udah keluar duluan tuh pinknya. Tinggal dinyalamatin aja misalnya, oh ini pinknya terlalu
lalu ya itu tinggal di masking aja. Terus ini kan putih nih, nah ini gunanya darken, naikin ke atas. Misalnya yang putih kita ambil warna ini, udah berat aja, jadi enak gitu. Nah, jadi mengurangi warna-warna yang terlalu apa ya, nyolok mata gitu sih. Kamu kalau rough color berapa lama, Bud? Oh, kalau rough color cepet, biasanya setengah hari deh. Tapi submitnya udah di painting apa masih underline? Kadang underline, kadang kalau ada yang perlu di painting tak painting. Tapi biasanya tetap underline kok. Underline ya. Soalnya ada yang minta green light-nya tuh harus ke painting gitu kan baru. Iya. Jobs D&D perlu Cortex apa tidak? Lapor. Harus lapor lah, kita ini warga Indonesia yang taat pajak. Harus lapor. Ini kesejahteraan para petinggi-petinggi harapan. Lu suzon aja kan bilangnya betul. Tapi ini kalau tadi si Faisal tanya Red kan gimana caranya, Red kalau klien tuh umumnya kalau yang klien gede ya mereka ngasih itu udah langsung, jadi nggak tanya kayak kamu negonya berapa gitu, nggak. Kayak misalkan BUTC gitu mau MTG D&D mereka langsung kasih harga, misalkan satu ini $1,000, mau nggak bisa ditawar tuh. Nah tapi kalau misalkan 2023 kan sempat freelance sebentar di Moon Colony, itu mereka tanya, ini ada project untuk bikin misalkan sinematiknya Overwatch, rate per jammu berapa? Nah, waktu itu aku kasih tahu misalkan, rate per jamku $50. Gimana? Terus mereka bilang, kita maksimal $40 per jam. Kamu oke nggak? Ya misalnya aku oke tak ambil, kalau misalkan enggak ya udah nggak jadi. Kayak gitu sih. Tapi nggak apa sih, kalau mau tanya Arit silahkan sih, kayak bagus juga supaya jangan sampai ada yang dikibulin sama klien gitu. Bahaya bro. Enggak lah, klien luar Insya Allah amanah lah. Kok gimana caranya biar gak bosan ngerender gambar sampai detail dari Narendra Illustrator cepet-cepet? Share screen? Gak apa-apa sih. Ini juga detail nih. Gimana caranya supaya render nggak bosen? Tiap 20 menit kayak, ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa duduk 2 jam gitu, aku tiap 20 menit pasti keluar gitu sih, atau buka YouTube. Biasa kalau udah di feedback ke 10 kali gitu, ngobres 2 kali terus buka YouTube, udah 20 menit terus balik render lagi. Even orang selevel lu ya, ternyata masih sama aja. Gue kirain gua doang yang begitu. Oh enggak. Kalau udah jenuh kayak gitu sih. Kadang kalau udah jenuh tuh bisa ini loh, stress eating. Kalau aku stress eating, pengen KFC, pengen Korean chicken apa gitu, geblek banget ya. Terus menyesal gitu. Stress gosip kalau gue ya. Stress gosip, iya. Lebih bagus lagi tuh. Ranting tuh perlu loh, ranting tuh by the way. Enggak, daripada asam lambung. Iya. Khususkan akun pribadi untuk ranting, akun profesional untuk upload gambar. Jadi clipper buzzer gitu ntar, jangan. Iya. Gak apa-apa. Silakan ranting terus demi kesehatan kita bersama. Mas Bud, urutan belajarnya hasilnya biar kayak Mas Bud itu dimulai dari mana dulu? Dari mana ya? Urutan belajarnya. Ini aku dulu tadi kan sempat tadi ngobrol sama Bang juga. Aku urutannya salah. Jadi dulu aku urutannya tuh belajar ngerender dulu, tapi nggak merhatiin fundamental. Jadi jangan ditiru. Menurutku yang benar itu belajar fundamentalnya dulu. Jadi misalkan kayak gestur, anatomi, terus kayak komposisi. Jadi gimana cara
untuk menginterpretasikan teks brief itu jadi gambar, itu penting, itu paling penting. Dulu juga dikasih tahu tahap paling penting di ilustrasi itu bukan renderingnya, bukan color roughnya, paling penting itu sketchnya. Jadi mau renderanmu sebagus apapun, mau sepolis apapun, tapi kalau komposisi salah, storytellingnya nggak dapet, ya it's just kayak icing on the cake gitu loh. Tapi meat-nya itu tetap harus komposisi sama value-nya itu. Jadi kayak dulu kita pas belajar di Disclusion kan dibilangi kalau value-mu bener, itu warnanya agak ngaco tuh masih bisa dilihat. Jadi nomor 1 tetap storytelling, komposisi, terus 2 value-nya itu gelap terangnya, lighting, dan yang ketiga baru ini color, detail, render itu icing on the cake lah kayak gitu. Sama dulu juga dikasih tahu dari Korudi juga kan, kalau gestur sama anatomi dua-duanya penting, tapi gesturmu kalau bagus orang bisa nggak terlalu ngeliat anatominya agak salah nggak apa-apa, yang penting gesturnya bagus. Itu sih. Nah, nih bahas soal gestur. Kan habis dari Caravan lo kan cabut tuh ke Taiwan. Jadi TKI. Iya. Di TKI. Nah, kan di situ lo masuk di Kudos di mana lo ngerjain Runeterra. Sedangkan yang kita lihat Runeterra itu banyak fokus di komposisi dengan gestur dan storytelling yang gila lah. Nah, kebetulan juga ada si Khalid nanya nih, belajar komposisi ala-ala Runeterra kayak yang di Kudos itu ada gems gak sih kayak yang lu dapet gitu yang lu pegang itu sekarang? Ilmu kalau komposisi itu balik dari ininya ya. Kalau ilmu spesifik untuk komposisi nggak ada, tapi dulu cuman aku ingat kan disuruh bikin 3 alternatif thumbnail ya. Biasanya tuh ini cheat code-nya itu aku ganti perspektifnya. Jadi kalau misalkan yang sketch pertama perspektif eye level, kedua aku bikin dari bird level, yang ketiga aku bikin dari frog level. Sampai sekarang masih tak pakai itu cheat code sih. Tapi kadang directornya misalnya yang si Liukan itu kan ngerti kayak ini cuma beda perspektif, tolong dikasih story yang lain. Oh ya udah. Tapi kalau bingung, kalau mau bingung kayak mau bikin misalkan disuruh bikin 4 option terus bingung gimana, perspektif itu bisa dipakai untuk cheat code 1. Terus kedua diganti, misalkan kalau ada 3 objek ya, misalkan ada 3 karakter, ya udah diganti-ganti mana yang jadi foreground, mana jadi middle ground, mana jadi background. Itu membantu juga. Kayak gitu sih. Enak buat. Gitu. Apa? Ngelek. Iya, kayak ada. Aku mau nanya kilas, Bu. Waktu di Kudos itu, obstacle-nya kamu apa, Bu? Waktu di sana selama, atau waktu pertama, atau mungkin sampai terakhir yang kamu ingat sekali? Kesepian. Obstacle di Oh iya, kesepian loh. Nah, beneran. Ini obstacle di kerjaan atau waktu selama tinggal di sana? Boleh, apapun. Justru itu yang menarik kan. Maksudnya orang kan banyak banget yang ingin di posisi kayak kamu gitu. Ditawarin misalnya pindah ke LA kerja di Epic Games atau di mana. Cuma kan nggak banyak yang cerita di balik itu gimana sih kerja keluar tuh obstacle-nya apa? Oke. Kalau obstacle secara general, satu pasti bahasa ya. Jadi dulu kan aku nggak tahu Taiwan tuh negara apa. Dulu malah pertama itu yang tak tanya waktu di approach itu kan, aku mau pertanyaan pertamaku, di sana bisa pakai Google nggak? Aku pikir Taiwan tuh part dari mainland China, ternyata kan enggak. Sensitif sekali pertanyaannya itu. Tapi itu pertanyaan sensitif. Kalau di China tanya gitu bisa ditonjok sama orang. Di Taiwan kali? Iya, itu sensitif banget. Nah,
Terus kalau kendala in general bahasa sih pasti. 6 bulan pertama itu berasa kayak setahun. Jadi karena nggak kebiasaan ngomong Mandarin, ya untungnya kan kerjanya pakai bahasa Inggris ya, semua feedback bahasa Inggris. Nah ngomong bahasa Inggris 24 jam aja kan nggak kebiasaan waktu itu. Jadi kayak udah kebiasaan ngomong Indo, mau ngomong apa harus ditranslate dulu baru ngomong. Ya kalau 8 jam nggak, tapi kalau pas 24 jam tuh capek banget rasanya. Terus kalau yang pas di kantor, ya teman-teman pasti mereka saling ngobrol pakai bahasa Mandarin ya. Jadi itu pertama kayak noise, bener-bener kayak noise. Kalau misalkan di studio dulu pasti karena situ beneran kayak mending di noise cancelling gitu udah kerja ya. Kalau dulu ikut gosip ya. Iya Kak dulu kan bisa Iya, gosip. Iya. Terus tapi dulu yang sempat culture shock dari Karavan itu ini. Aku ingat kalau dulu di Karavan kan peraturannya kalau pas lagi udah selesai kerjanya tanya PM kan, tanya project manager kalau bisa bantu, kalau nggak ada kita bikin yang project kelompok masing-masing itu kan. Kalau project kelompoknya nggak ada silahkan bikin portfolio gitu kan. Kalau di sana tuh pertama aku kaget tuh, jadi aku ingat aku udah selesai ngerjain, habis itu aku mau bantu temanku kan, ya bisa lah untuk mengakrabkan diri gitu. Terus can I help you with this gitu, terus dia bilang no, it's okay. Saya bingung. Habis itu ada satu lagi yang nyeletuk gitu, kayak bilang, "Oh, what you've done with your work today?" Ya, itu baru jam 2 siang. Terus, "Oh ya, you can if you want you can play." Di sana di dalam ruangan ada PlayStation atau mau main game di Steam, diinstalin gitu kan. Or you can go home if you want. Terus, go home gitu. Terus, kok aneh banget gitu. Jadi literally semua tuh kayak misalkan ada beberapa orang itu misalkan tanya, "Oh dibantu nggak?" gitu. Dia bilang, "Oh nggak usah, aku bisa." gitu. Nah terus waktu itu aku sempet takut kan, loh berarti kalau misalkan aku minta bantuan nggak boleh Mampus dong, atau jangan-jangan mereka nggak mau bantu. Iya kayak gitu. Terus itu sempet put pressure sih, kayak jadi kalau aku nggak perform gitu kayak mati dipecat nih biasanya. Tapi ya ternyata Di sini masih bisa aku minta baru dikasih. dicebokin ya. Iya, aku mikir lah di sini berarti bukan tim dong, berarti kayak cuman sekelompok freelancer yang kumpul di satu tempat gitu kan. Nah tapi ternyata aku baru tahu, dikasih tahu sama temanku yang expat, tapi dia di sana orang Singapura. Jadi dia bilang bahwa ternyata di Taipei itu nggak pernah ada namanya studio yang khusus untuk ilustrasi atau 2D itu nggak ada. Kalau 3D ada. Nah jadi mentality-nya semua artisnya itu ya freelancer. Kayak bagianku, tanggung jawabmu itu tanggung jawab mulai kamu biasa ya udah ya pacarannya kerjain saya bisa kayak gitu. Tapi ya waktu itu balikan ya. Untungnya iya balikan banget kan. Aku pikir wah ini individual semua nih mati deh. Dulu yang aku ingat kalau di Karavan itu kalau temennya ada yang belum selesai kayak nungguin sampai pagi bareng-bareng. Iya. Ya itu jadi kan kayak camaraderie ini jam 3 malam kita masih nawarin orang ya, ayo yuk biar pulang sama-sama biar cepet nih gue bantuin gitu. Iya itu dulu dong. Waktu pas di Taipei itu tapi sempat ada akhirnya pas aku tahun ketiga kayak itu mulai bisa saling bantu-membantu lah. Tapi ya tak lihat mereka kenapa nggak pengen dibantu juga karena gini, kalau pas ngepost di ArtStation itu mereka nggak seneng kalau misalkan ada tulisannya misalkan ini sketch by siapa orang lain gitu loh. Kadang ada yang mungkin apa ya pride-nya tinggi atau gimana gitu, jadi kalau misalkan dibantu sketch-nya tok gitu mereka nggak mau ngepost. Soalnya menurut mereka ini bukan aku yang bikin, soalnya yang nyeket misalkan yang nyeket aku, tapi ternyata mereka cuman bagian creator gitu mereka nggak mau. Tapi udah ya kalau aku sih nggak apa-apa, kayak sketnya sampai tak sebutin aja sketnya misalkan siapa gitu. Iya. Ada pertanyaan dari standar splash art bot. Kalau belum terlalu jago bisa nggak? Terus sama ini
ada yang nanya standar rate splash art tuh berapa, apalagi orang yang kayak baru mulai itu gimana. Kan tadi lo kayaknya fine ngomongin rate ya, jadi kita oke. Terus sama yang kedua nih ada yang taruh Koput gimana kembangin skill sebagai artis independen. Nah, soalnya kalau misalnya independen kan lu udah nggak ada adik. Itu kan bikin gue takut cabut nih gue tanpa guide-nya Kak Henry gue bisa sesat gue. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama cara nentuin rate ya, sama yang kedua untuk jadi independen. Oke. Kalau rate itu kalau misalkan ini untuk Riot, splash art-nya itu kalau dapat yang langsung dari Riot, setahuku ya dulu dikasih tahu itu bisa antara 8 sampai 10.000 USD tergantung kayak skinnya prestige atau enggak. Dalam pengerjaan waktu 5 sampai 6 minggu kan? 5 sampai 6 minggu satu splash. Tapi kalau dapat dari W Studio itu langsung kepotong. Semua temanku yang tak tanya dari W Studio kepotongnya jadi 5.000 USD satu gambar. Sekarang tuh terakhir 6.000 kalau untuk yang prestige yang high detail gitu. Terus kalau gimana cara menentukan rate splash, biasanya sih kalau detailnya udah kayak Wild Rift atau apa gitu ya udah aku patok 5.000 gitu sih. Ya terlepas bisa tahu nggak, maksudnya kalau orang approach kamu dan minta misalkan dia kasih referensi gitu kan, aku mau kayak Wild Rift, ya udah kayak rate-nya berani Wild Rift nggak ya? Tapi biasa pasti tanya dulu sih, biasanya kayak mereka misalkan bilang, bisa tolong buatin splash art nggak? Aku tanya, ada contoh referensi gambarnya nggak, kayak gimana? Kalau misalkan contohnya nggak sedetail League of Legends, ya biasanya sih aku tembak sekitar, aku kasih range, jadi nggak satu harga aja, kasih range saja supaya mereka lebih enak. Misalkan antara 2.000 sampai 5.000 tergantung objeknya berapa banyak, kompleks atau enggak kayak gitu. Jadi mereka lebih nyaman. Tapi kalau misalkan tawatuk langsung 4.000, nah itu biasanya waduh ini di luar budget kita, nah kayak gitu. Jadi kasih range pertama dulu. Kalau bingung kasih range gimana, biasanya sih kalau Illustrator sekarang itu misalkan kayak Envar tuh sekarang masih $25 per jam. Eropa soalnya beda. Iya. Jadi kalau misalkan 1 hari 8 jam, 1 bulan 20 hari, berarti sekitar 40 jam kerja ya? Enggak nih, sorry, matematika jelek. 8 kali 5, 4, berarti 200 jam. Pokoknya intinya tuh berarti kalau 200 kali 2 berarti masih 5.000 USD kan per bulan. Itu sebenarnya kalau buat kita karena tinggal di Indo, sultan itu sultan. Apalagi dolar makin naik, makin seneng gitu kan. Dibayar dolar. Nah, tapi kalau buat di Eropa tuh murah banget. Iya. Eropa US tuh murah banget, $5.000 per bulan tuh murah. Kena rent-nya atau kena tax-nya aja udah kepotong 20%. Terus tempat tinggal itu bisa $1.000 sampai $2.000. Jadi sana 5.000 tuh bener-bener mungkin 1 meal a day gitu. Sehat bro. Tapi di sini 5.000 sultan bro. Sini 5.000 bisa maju jadi wali kota bro. Gila ini ngeri bahas duit. Gitu. Nih. Jadi kalau red kayak gitu. Tadi kayaknya di obstacle-nya belum selesai sih, masih ada lagi. Kita kepotong. Oh iya. Abis ini pertanyaan Jeffrey bentar lagi. Kalau obstacle tuh sama ya itu sih individualis orangnya, jadi diajak kemana-mana tuh sesimpel diajak nonton aja sulit bro. Kalau kita dulu kan nobar berangkat bareng kan. Mereka tuh kayak Sabtu Minggu itu nonton yuk atau makan yuk, nyoba restoran baru. Mereka lebih prefer sama coaching dan sungguhan. Ini nggak bohong ini, bukan sarkasme. Mereka lebih suka spend time sama coaching daripada sama orang. Itu pertama kali kayak mind blowing sih, kayak wih bisa ya orang suka sama coaching sampai
Ya mungkin Bisa istilahnya lah Pak buat Anakku deh sekarang ya. ketesan. Karena aku nggak tumbuh besar sama binatang, itu buat aku aneh sih. Tapi ya Coba anyway, lu ngajaknya ya miau. Miau. Iya. Gitu. obstacle Oke. lain kalau makanan nggak ada masalah, bahasa sih terutama. Jadi kalau misalkan ke dokter itu harus tanya bisa bahasa Inggris nggak. Jadi dokternya even di Taiwan itu bahasa Inggris sih sama kayak Kohen Rio gini lebih lancaran kalian berdua loh bahasa Inggris daripada dokter sana. Jadi ya kalau ke dokter ya udah sih. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari kalau misalkan pesen makan atau grocery ya harus belajar bahasa Mandarin. Iyalah Terus sekalian. ya Belajar bahasa obstacle-nya setempat. mostly itu sih. Loneliness itu yang killing sih, itu beneran killing banget ya. Iya lu gue ngeliat lu dulu kayak orang stres buat pas video call. Kenapa lu buat kesepian yo? Iya kesepian nih bahaya. Aku pertama nyoba dating app itu juga di Taipei itu gara-gara kesepian. Wah, ini. dating app Berhasil yo. berhasil masuknya kan? Set. Udah berhasil masuk. Oke. Gambar cinta langsung. Set. Iya. Iya. Pertanyaan nanti dulu ya. Gila. Itu sih. Sukses Ini buat mau aku jawab. Apa? Sukses. Kali yang di Taipei ya enggak sih. Di Taipei kan aku tahu mau balik. Jadi ya sempat ketemu paling ya cuman 4 orang doang. Tapi habis itu ya udah. Soalnya udah tahu mau balik juga kan. Jadi dulu tuh rencana mau ambil PR. Nah, syaratnya untuk PR itu harus 5 tahun di sana dan nggak boleh keluar lebih dari 3 bulan. Nah, terus tapi kalau udah dapat PR itu ada syaratnya untuk mempertahankan status PR-nya itu setiap tahun aku harus minimal spend time di Taipei atau di Taiwan itu 6 bulan. 187 hari kalau nggak salah. Nah, masalahnya kalau di Indonesia ini, kalau kamu ngerent kos-kosan itu kan bisa biayanya per bulan ya, atau paling nggak kasih uang apa sih kayak untuk disimpan 2 bulan, tapi kan kamu bisa ngerent sebulan 2 bulan, kalau udah ya sudah selesai, terus uang jaminannya diambil. Kalau di sana nggak bisa. Kamu sekali sewa apartemen itu harus, atau kos-kosan lah, itu harus langsung setahun. Nah, misalnya setahun terus 6 bulan nggak ditinggalin gitu, rugi juga. Itu sih, terus aku mikir ya kalau gitu itu nggak usah sekalian sih, malas banget tuh. Ngapain? Siap. Ya, akhirnya di revoke. Sudah belajar cinta, jago gambar, gila nih. Anjir, jago cinta. Si Jeffrey lupa ditanyanya kan? Iya, cara ngembangin skill dan supaya dan relevansi sebagai artis independen. Cara ngembangin skill, ini jawaban template ya. Belajar nyoba ini sih. Mungkin sekarang kalau gue jabarin kayak lu kayak udah plateo gak sih lu sekarang? Mungkin kayak gitu kali. Terus lu pengen naik lagi gimana? Apa? Iya. Coba style baru, habis itu coba belajar skill baru misalkan 3D, habis itu ya keluar dari zona nyaman sih. Kayak misalkan dulu kan aku mulainya dari yang semi realis ya. Terus ketika harus masuk Runeterra itu kan pas ada zamannya art directornya ganti jadi kristal itu kan langsung diajar bisa-bisan tuh. Jadi kayak semua harus stylenya sama. Itu lumayan stres sih kayak nyesuaiin adjusting style. Tapi gara-gara adjusting style itu aku jadi lebih ngerti kayak oh ternyata kalau ngeblok nggak pakai di smooth rendering itu ternyata bisa juga. Jadi kayak Valorant kan sekarang kayak Valorant gitu ya. Nah, itu bantu ini sih melatih mata juga kayak supaya oh ternyata
kalau nggak boleh pakai gradasi itu bener-bener value-nya tuh harus bener, kalau nggak jadi kelihatan aneh, even warnanya tuh aneh kayak gitu. Terus misalkan dari belajar 3D lighting-nya jadi ngerti, oh ternyata kalau ada direct light ada bounce light, yang misalkan kayak gitu sih. Itu membantu banget sih. Atau ya mungkin kalau mau bypass semuanya udah lihat foto ya langsung belajar. Iya, itu mungkin ketakutan orang sih, banyak yang dari studio, biasanya studio ada AD, ada apa, terus pas cabut gitu kayak langsung kayak, wah ini gue kemana nih? Ya makanya ada komunitas kan, bisa nanya-nanya ya. Ya. Tapi nggak usah takut sih, kan tiap project pasti ada art director pasti bantu sih. Di circle-nya Kak Jeffrey juga biasanya kaum langit ini, ngeri-ngeri, santai saja. Oh, iya ini circle-nya ini dive bond kan, jago-jago. Dan mau ngeri-ngeri bro, gue pengen gue masuk situ tuh nyempil-nyempil. Tukang angkat aqua galon boleh lah gue samping sedikit. Yang bikin kopi. Iya, yang penting gue bisa ngintip-ngintip skill aja. Tuh. Dan sekarang udah cabut, balik lagi ke Jakarta. Lagi nih, nanya lagi nih, lu nanya dong. Itu ada pertanyaan, omong-omong soal studio, Mas, gimana cara yang baik dan benar untuk reach out ke studio-studio perihal slot magang dan mahasiswa undergraduate ya lewat DM, IG kah, atau email dan lain-lain. Gimana cara reach out-nya? Nah ini harusnya dijawab oleh Rio sama Kohan. Iya, ya sebenarnya setiap kalau di Karavan kita ada ini di websitenya itu ada infonya. Kalau kalian mau internship atau mau magang, itu kalian bisa info di situ, kirimkan portfolio, CV, terus slotnya kira-kira bulan apa dan berapa lama. Nanti biasanya kita akan reply apakah ada slot di bulan itu. Jadi kalau kalian mau internship, ya mulai dari sekarang mungkin menyiapkan CV dan portfolio dikirim. Kalau di Karavan sendiri ada di info@karavan. Ya juga, susah ya. Kalau di studio-studio lain ya harusnya hampir sama sih. Suaranya bocor. Oh, Rio ngomong masuk. By the way ini di audiens nih ada yang sesepuh juga nih, yang konsep artis, ada Yogi, ada Ken Darmadi. Ini kan freelance juga, independen nih. Nah ntar bisa nih dijadikan Iya, itu calon-calon speaker masa depan itu. Iya, ini sudah masuk list. Iya. Mantap. Tapi kan budget terakhir semua itu, kita masuknya mesti pelan-pelan. Permisi, Mas Yogi. Sini kita mau Yogi nih, udah join. Iya. Sudilah kiranya gitu. Kalau Budi kan teman gue ikut podcast ya, Bud. Iya. Kalau Ken Darmadi sama Yogi ada step by stepnya dulu. Permisi Tuhan, Sudi Kak, jadi itu beda. Gitu. Lagi-lagi nih, menit lagi lah. Iya, kamu ada pertanyaan lagi nggak, Yo? Sepertinya, ini ada lagi nih. Mau tanya kok, tips how to meet client TCG untuk freelance dan rate kira-kira kalau boleh. Thanks. Untuk nge-reach low mid client, kalau dari pengalamanku yang paling berhasil itu update portfolio sih. Soalnya kalau lewat LinkedIn, jujur aku belum pernah daftar lewat LinkedIn, dan sejauh ini kalau misalkan LinkedIn. Fakta ya? Startup banget LinkedIn. Oh,
Ya aku nggak tahu sih kalau lewat LinkedIn gimana, tapi aku nggak pernah dapat kerjaan lewat LinkedIn. Enggak sih. Porto aja ya, ArtStation, IG. Sambil jemput bola bot kali ya. Pernah lewat Facebook tempat update portfolio sih. Habis itu kalau untuk rate-nya TCG, nah kalau TCG ini agak tricky. Kadang tahun kapan ya? Tahun 2023 itu sempat loh di approach itu masih ada yang 100 atau $200 gitu. Tapi Hmm. kayak kualitinya minta yang eh kayak harga $500 gitu kan. Bisa mikir, wah ini ngeri juga ini. Tapi ya nggak tahu kalau Tapi sekarang misalkan ada AI apakah kalau bisa misalnya lu di artis, oh ya, sorry, kalau misalnya lu artis baru gitu, Bud, misalnya dikasih pekerjaan dengan rate $200 gitu, sedangkan dia requestnya minta agak lebih, kalau misalnya kayak lu bilang $500, nggak apa-apa kan kita ambil demi membuka Portfolio. Oh iya, iya, lapangan kerja lebih ini. iya, nggak apa-apa. Ambil aja sih. Kayaknya dulu kita mulai juga dari harga ya, Iya. harga teman. UMR Mumbai. Justru aku mungkin masih, ya kalau ya Hah? Enggak, enggak, aku justru masih menurutku ini sih, walaupun misalnya rate-nya masih low, tapi kita kasih extra mile. Jadi Iya, portfolionya kelihatan kayak jauh lebih mahal gitu. Jadi kan otomatis nanti yang nyamber kalian kan lebih dari $100 itu gitu. Karena kalian kasihnya 500, jadi yang nyamber 500. Nanti yang 500-nya datang, kamu kasihnya extra mile lagi 1000. Jadi terus naik terus rate-nya. Kalau aku sih mikirnya gitu ya dulu ya. Kalau aku 100 terus udah 100 aku berhenti main game gitu. Ya selamanya stuck di situ. Nggak tahu ini dulu sih gitu. Sekarang Iya, aku juga kayak gitu juga. Kasih extra mile. Kayak kasih extra mile. Bagus untuk bangun portfolio lah. Wah. Waduh. Ada Ken. Halo. Yogi Ken. Teman-teman industri, selamat datang, siap ya. Kalau di reach out untuk sharing. Ya. Ini kita lihat ada Owen juga nih di sini. Ada. Oh iya. Oh, siap. Gimana tahu kapan rate mulai outdate dan harus dinaikkan? Waduh, gimana cara taunya ya? Kayak harus tanya community nggak sih? Nggak tahu buat gue. gue bersyukur dikasih apa aja gitu. Aduh, lumayan buat beli susu anak. Biasanya aku tanya sih. Jadi kebetulan yang dari XCDiva itu kan kita bikin satu grup di Discord. Nah itu ada yang mungkin cuma isinya 6 orang lah. Tapi dari 6 orang tuh biasanya kita saling kasih tahu, misalkan ada yang dioper sama Fireball Studio. Ntar dia tanya, ada pernah di-read sama Fireball Studio nggak, atau Wave Studio nggak, atau Envar gitu. Terus biasanya mereka nawarin aku kerjaan, misalkan kerjaan project A, rate-nya segini, menurut kalian oke nggak? Nah jadi kayak kita saling tukar-tukaran info gitu. Jadi ya itu menurutku untuk keep updated kali. Sama disesuaikan sama kebutuhan sih kayaknya. Masih kebutuhannya yang masih single sama yang udah berkeluarga kan pasti beda. Iyalah, berkeluarga kan numpang lewat doang. THR-nya lewat ya? Iya, lewat. Itu kok jadi freelance tuh nggak ada THR tuh sedih gitu. Tapi ada kebebasan waktu. Iya. Gue nanya kalau kesempatan join studio lagi lo mau nggak? Join studio? Maksudnya onset dengan rate yang payment lo sekarang gitu. Cuman kalau lo disuruh join studio, apa lo kerja sebagai freelancer, lo prefer mana? Jujur masih ada rindu sih. Join studio masih rindu sih. Rindu banget.
Cuman kadang itu ada ketakutan nih kalau orangnya backstabber itu ngeri juga nih. Kebetulan bukan kebetulan, ya aku bersyukur lah maksudnya pas di Karavan di Kudus orangnya baik-baik sih. Tapi ada juga yang, ya aku nggak mau sebut inilah, tapi ada yang studionya lumayan chaotic juga ada. Tapi kalau ditanya masih pengen lah. Seneng loh kerja di lingkungan yang orang-orangnya kerja bareng. Even bahkan kalau misalkan waktu pas remote, waktu pas CDV atau Playrix itu kan kita ada beda. Kalau Playrix beda waktu 5 jam, itu tetap berasa sendirian sih meskipun remote. Ya kecuali waktu pas meeting ketemu orang. Tapi waktu kerja kan sendirian. Jadi kadang beda time zone itu juga pengaruh. Kalau buat aku sih pengaruh. Tapi kalau cuma beda 1 jam 2 jam ya enak. Kayak berasa ada yang nemenin kerja gitu. Iya, gue juga stres ngeliat tembok mulu di rumah. Si Narendra juga katanya stres tuh, udah sendirian. Berkebun Narendra. Ya, ini ada yang nanya Bagus and India sana, ayo bentar lagi ya. Wih, Indra. Ada Indra sekarang. Apa kabar nih? Ada Pada Pavandi tua-tua gue, juga. asam urat, kolesterol, gitu-gitulah. Iya. Iya nih, kalau udah kepala 3 ini harus jaga kesehatan. Ini investasi paling penting sih. Iya. Tuh, ini jangan begadang-begadang. Masih nge-gym, Bud? Sekarang udah enggak. Tapi masih latihan di rumah. Ya udah kali Masih minum-minum, Bud? Minum. Oh, ini alkohol ya. Udah tak cut sih. Tak cut sih. Nice. Tak cut sih. Dulu mulai minum alkohol gara-gara di Taipei kan ada winter kedinginan. Terus enak itu juga ya alkohol ini. Iya. Dan tipsi itu enak sih rasanya. Bukan drunk, tipsi. Ini ajaran yang salah ini, tapi ya aku kasih tahu aja. Tipsi itu kayak bikin tidurnya cepet. Soalnya aku insomnia, jadi kalau minum alkohol itu tidurnya enak, cuman besoknya bangunnya nggak enak banget. Apalagi kalau udah alkohol. Aku ingat kamu insomnia, Bud. Iya. Ada pertanyaan nih. Dari segi perbedaan generasi, kira-kira apa yang membedakan hasil karya generasi lama sama generasi baru? Generasi lama sama generasi baru. Perbedaan ya, hasil karyanya ya. Kalau yang tak lihat, dulu itu lebih nggak terlalu banyak kan misalkan pakai ZBrush terus Blender gitu terlihat sih kayak terutama lightingnya itu lebih bagus. Ya kalau dulu misalkan kayak Michael Komark atau Bradrick nih ya itu karena mereka udah pakai foto basicnya udah jago jadi kayak tapi ya kan itu one of a kind sih. Tapi kalau sekarang kalian kayaknya udah bisa pakai 3D itu bantu sih kayak misalkan Billy Christian terus yang anak-anak Polar itu pakai 3D kelihatan lightingnya lebih bener dan bagus. Itu ini sih yang tak lihat bedanya. Kalau lihat DeviantArt zaman dulu kayak wow dulu ini kenapa tak save ya gambar ini. Tapi kalau misalnya generasi zaman dulu, gue kayaknya ngeliat anak IFS tuh skill drawingnya tetap ngeri banget sampai sekarang ya. Iya, fundamental. Kayak nggak pernah kekejar gitu, kayak lu ngeliat siapa sih yang orang Arab itu? Kok Arif sih? Sami Basri. Terus Jasmine. Kayak gue gimana cara bisa drawing kayak gitu. Santo. Mas Santo tuh gile. Waduh, dulu lihat Mas Santo ini gimana ya cara membuatnya gitu ya. Gile gambar dari kaki men. Dari kaki lari ke atas. Bener lagi anatominya. Iya. Itu sih yang gue ngeliat anak zaman dulu. Mungkin karena keterbatasan software ya. Generasi di atas kita. Gila kita padahal udah tua loh. Kendri udah kepala 4. Gue bentar lagi. Belum. Gue belum. Jangan fitnah. Bentar lagi. Belum. Rio yang udah tuh. Mana? Tembus. Ya bener sih. Zaman dulu mungkin nggak pakai 3D, nggak pakai apa, jadi mereka popolan di
fundamental ya. Aku juga kagum banget tuh lihat gambar-gambarnya senior komikus yang kerja buat publisher di US kan. Bisa gambar anatomi pakai pensil aja nggak ada salahnya gitu, nggak pernah dihapus gitu. Mungkin kalau sekarang kita terbantu dengan tools itu kita bisa keep up ya. Dan tapi memang sekarang makin bagus sih kayak lighting apa-apanya itu jauh lebih presisi lah. HD ngikutin game-game zaman sekarang gitu. Kayak gue kemarin pas di Yokohama ketemu artis Flesh and Blood si Marvel, ngobrol-ngobrol gitu. Kan dia senior banget tuh, udah punya cucu men. Terus gue tanya, gimana sekarang kegiatan? Ini gue barusan selesai lukisan 8 meter. Gue liat buset lah, detail banget. Kayak, iya jauh banget ya gamenya. Artis zaman dulu. Oil painting 8 meter, realistis. Gila. Kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak orang zaman dulu tuh ngeliat tuh ada gitu-gitunya loh. Sekarang kayak lukisan gurunya Mas Kres tuh yang astronot di kantor kita kan. Iya. Ini pakai pensil warna. Enggak yang lukisan planet itu lo ingat gak ini? Ini foto, enggak pensil warna. Anjir, pensil warna begini. Gitu lah. Makin kesini makin kebantu teknologi ya, lebih keren juga sih, lebih produktif jatuhnya. Oh, iya, makin cepat, makin cepat. Kayak demand-nya minta cepat terus gitu. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Kita sudah jam 9:08. Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Beli bangku ergo biar nggak terlalu stres, benar. Sudah kepala 4, lower back sakit. Nah, itu juga tuh. Penting itu. Invest di setup ya. Kalau level Henry, Herman Miller, level gua ya inilah Rexusan. Sir Herman Miller sih itu kursi mahal banget ya itu. Tahu gue juga bingung tuh yang saya beli mahal. Izin bertanya kok agar menjaga proses tetap fun, namun tetap disiplin sama workflow dan schedule. Nah, pertanyaan terakhir. Gila tetap fun. Apa itu fun? Supaya menjaga proses tetap fun, namun tetap disiplin. Kayak nggak tahu ya, aku kok kayaknya nggak bisa selamanya fun. Jujur ada titik jenuhnya, kayaknya semua tuh pasti ada titik jenuhnya nggak sih? Yeah. Kayak pertama fun, tapi ya aku kerasa kok kayak nggak bisa seniat dulu. Oh, aku mau cerita satu hal nih. Ini masih relate sama pertanyaan. Ya, jadi aku bungkus, nggak apa-apa, nambah. Ya. Aku dulu ingat pernah ngobrol sama Koijur kan. Terus ini ada di sini nggak Koijur? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak apa. Lagi sibuk ya. Mau siap stunting besok. Aku ingat pernah tanya. Habis aku bikin satu gambar ini lah kayak fan art, terus Koijur bilang, "Bud, kamu kok bisa sih masih bisa ngerender gambar sendiri gitu, masih niat untuk gambar personal sendiri." Aku sekarang kalau nggak ada brief itu aku nggak ngerti mau gambar apa. Terus aku juga gitu, Bud. Terus aku bilang, masa sih kalau nggak ada brief nggak ngerti mau gambar apa? Iya, Bud. Terus habis itu waktu itu aku nggak relate sama pernyataan itu, terus makin lama sekarang kayak iya sih, bener juga. Gawat. Kalau kreator tua ngumpul biter-biter semua bahasanya, men. Jangan tapi ya mesti adik-adik semuanya. Nggak, tapi gini, jangan takut. Semangat. Tetap semangat, cuman jangan takut untuk misalkan ini kok nggak fun lagi ya. Nggak apa-apa sih kalau nggak fun. Justru kan kamu bisa jadi dinilai sebagai profesional tuh ketika terlepas dari emosimu ini niat atau enggak, mood atau enggak, ya tetap diselesain gitu kan. Tapi kalau gimana caranya supaya bisa push through, kopi itu membantu. Tapi kalau kamu punya anxiety, jangan minum kopi, tambah anxious soalnya. Tapi kalau misalkan nggak ada anxiety, minum kopi itu membantu banget. Terus kopi. Tidur kopi itu dalam sehari. Wah, anjir, pantesan lu meger gitu. Udah enggak, gue hebat. Oh,
tidur tuh penting banget. Kalau buat aku kalau tidurnya nggak bagus, itu nggak bisa mikir kayak nentuin eh apa ya, kayak judgement-nya tuh kayak salah semua gitu. Kayak misalkan nih harusnya Vision ya. iya lighting-nya gimana, color-nya gimana, itu bisa salah semua sih. Terus mood tuh rusak seharian. Kayak pengen terus kayak Oh, anjir. gampang iritasi gitu. Tidur tuh penting banget sih. Hmm. Kalau supaya tetap Ya. fun, olahraga itu juga bantu supaya Hmm. nggak ngantuk, nggak fun. Tetap Hmm. bisa dengerin musik tuh ya. Dengerin musik bantu sih. Iya. Itu Iya, ada gue Faisal. udah nggak pernah gue dengerin musik Oh, tuh. nah, situ Faisal. Nah, kalau yang di belakang Henry itu biar fun dia into buying sneakers gitu-gitu. Tiap hari ada aja New Balance lah, Nike lah. Katanya stress gue nih, biar fun gambarnya, reward. Gitu. Tapi break itu juga perlu loh. Jangan kadang dulu waktu pertama kali selesai keluar dari studio terus freelance itu kan ada ketakutan ya. Jadi kayak ini kalau nggak ada kerjaan gimana nih? Gitu. Jadi kayak tiap kali ada opportunity tak ambil semua, tak ambil. Stres malah, jadi jenuh. Jadi kayak jangan takut untuk say no sih. Kadang kalau bisa fokus ke hasilnya bagus, kliennya datang terus. Jadi jangan takut kayak ini misalkan yang ini tak tolak ntar nggak datang lagi gimana ya? Wah, aku masih kayak gitu tuh. Ya oke, masih kayak gitu, ada kayak gitunya. Tapi ya sekarang bisa tak oper sih bisa. Pasti dapat rezeki ya udah bagi-bagiin aja deh gitu. Tapi jangan takut untuk say no. Jadi kalau bisa fokus di kerjaan hasilnya bagus, kayak lebih bagus gitu. Iya. Jadi hidup sehat tadi, terus break. Iya. Hidup sehat sih bro, nanti umur-umur kayak kita baru ketahuan semuanya nih. Aduh, ada aja deh. Mungkin kalau aku boleh nambahin ya, supaya kalau dari aku sendiri supaya fun. Kadang aku bikin nggak fun kalau menurutku ya, karena habis sehari-hari gambar buat industri gitu, jadi rasanya kayak gambar yang mirip di ArtStation tuh udah sangat-sangat membosankan gitu, jadi kayak jenuh gitu. Jadi mungkin aku akan bikin sesuatu yang gak relate dengan industri. Itu menurutku, buat aku ya membantu banget sih. Aku bikin gambar yang ya suka-suka aja gitu, nggak harus ada buat klien apa, buat style game apa, jadi ya asal aja atau mungkin belajar aja gitu. Iya, coba gaya baru. Coba gaya baru, iseng-iseng. Perbanyak hobi lah. Iya, itu biar penting. Hidup menarik. Kayak referensinya ArtStation terus nanti sama semua gambarnya. Iya. Lihat Pixiv aja. Iya, Pixiv. Twitter gue isinya gambar-gambar Pixiv semua. Nggak tahu algoritmanya dari mana. Gaya baru. Wah, gila. Oke deh. Oke, ini karena sudah jam 9.15 dan Budi harus tidur cepat buat kesehatan. Istirahat. Jadi mungkin ini ya pertanyaannya kita tutup. Nah, sebelum selesai kita ada announcement buat teman-teman semua yang di sini. Besok itu pada hari Jumat kita akan ada live drawing session jam 8.30 event ya. Jadi teman-teman yang mau ikut join live drawing di bagian channel live drawing itu biasa kita ngumpul jam 8.30 gitu. Tidak harus share screen mau gambar-gambar di rumah, tapi nanti bisa di post di Event Vault bareng-bareng kita gambar-gambar santai, terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu, atau sambil gambar ngobrol-ngobrol juga sering seru-seruan sambil ya itu break mungkin gitu. Mungkin kalau ada yang ya bisa join. Oke, Bud. Thank you, Bud.
Thank you Bud. Sama-sama. Kapan-kapan bergosip lagi kita. Ya, main Oh, Jakarta siap. nanti kita jalan-jalan terus. Thank you banget Siap, buat siap. semua ya teman-teman yang udah stay sampai akhir. Tetap semangat. Semoga ini obrolannya bisa menambah insight dan bermanfaat. Nah, buat teman-teman, wah, oke, thank you semua. Sampai Thank you. jumpa besok di Bye-bye. live drawing. Thank you. Bye-bye. Ya, Bye-bye. bye-bye.